Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah masih di acara Sukses UTBK dan juga SBMPTN tahun ini, teman-teman, masih di pokok bahasan lanjutan, yaitu mengenai sistem gerak, teman-teman. Video kali ini kita akan fokuskan pada pokok bahasan sistem gerak yang sering keluar, yang sering muncul pada soal-soal UTBK ataupun SBMPTN biologi, teman-teman. Baik, di pokok bahasan sistem gerak ini, teman-teman, saya sudah menyediakan sekitar ada 10 soal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, untuk kita bahas di pertemuan kali ini. Namun teman-teman, 10 soal yang telah saya sediakan, saya akan bagi dua videonya, yaitu nanti kita akan membuat plan A, yaitu pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan plan B nanti video selanjutnya untuk soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10, berkenaan dengan sistem gerak, teman-teman, gitu ya. Baik, kita masuk saja ke pokok bahasan pertama di plan A, teman-teman. Saya sudah menyediakan 5 soal untuk kita bahas berkenaan dengan sistem gerak yang sering keluar pada soal-soal UTBK, teman-teman ya. Baik, kita masuk ke soal pertama. Di soal pertama, teman-teman bisa perhatikan di sini dikatakan katanya, kita masuk dulu ke pen tab-nya ya. Oke, kita minta pennya dulu. Ini dia. Oke. Di soal pertama katanya persendian. Oke, diminta persendian nih, gitu ya. Nah, oke, ini dia persendian antara tulang-tulang yang membentuk tengkorak adalah sendi apa, gitu kan ya. Diminta sendinya sendi apa. Yuk, baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, berkenaan dengan persendian, teman-teman, konsep yang pertama yang mesti teman-teman kuasai adalah yang pertama. Nah, sendi, teman-teman, atau persendian, sering dibilang seperti itu, gitu ya. Dia merupakan suatu hubungan, gitu ya, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ini dia konsep yang pertama yang mesti teman-teman perhatikan. Ya, yang kedua, adapun jenis-jenis persendian ini, teman-teman, nanti dibagi 3 pokok bahasan penting. Yang pertama nanti ada yang disebut sebagai sinartrosis, yang kedua ada yang disebut sebagai diartrosis, dan yang ketiga disebut dengan amfiartrosis. Nah, itu dia konsep sederhananya. Nah, teman-teman mesti tahu sinartrosis itu apa, diartrosis itu apa, amfiartrosis itu seperti apa, gitu ya. Ini konsepnya sudah saya siapkan. Oke, kita masuk ke konsep yang sinartrosis, teman-teman. Kata kunci untuk sinartrosis, teman-teman, dia merupakan suatu hubungan tulang, gitu kan ya, yang tidak dapat digerakkan. Di sini kata kuncinya adalah tidak dapat digerakkan. Gitu ya, ini dia, tidak dapat digerakkan. Itu kata kunci penting, teman-teman. Ya, jadi kalau tidak didapat digerakkan, nah di mana dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mana yang sekiranya tidak dapat digerakkan? Nanti dibagi dua sinartrosis itu. Ada yang disebut sebagai sinfibrosis, ada yang disebut dengan sinkondrosis, teman-teman. Ini ya, ada yang disebut dengan sinkondrosis. Nah, kalau berbicaranya sinfibrosis seperti apa? Dia itu merupakan hubungan antara tulang dengan jaringan sabut-sabut kolagen, teman-teman. Jadi hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain itu digabungkan oleh sabut-sabut kolagen, gitu ya. Nah, selain sabut-sabut kolagen, teman-teman, di sana ada jaringan ikat, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain yang dihubungkan oleh jaringan kolagen ini dia tidak dapat digerakkan, teman-teman. Gitu ya, tidak dapat digerakkan, kaku sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa dilihat sama teman-teman pada sutura gitu ya, yang terdapat di tulang-tulang tengkorak kita antara satu tulang dengan tulang yang lain. Itu dia awalnya dihubungkan oleh serat-serat kolagen atau dan jaringan ikat yang lain, teman-teman. Akibatnya benar-benar sutura itu dia menyatu dengan tulang yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya susah untuk digerakkan, ya. Selain itu ada tulang koksa, teman-teman, gitu ya. Ini dia juga sama, itu yang menyatu, akibatnya sulit untuk digerakkan.
Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai sinkondrosis, teman-teman. Konsep dari sinartrosis, ya. Nah, kalau sinkondrosis, teman-teman, antara satu tulang dengan tulang yang lainnya itu dia dihubungkan oleh tulang rawan, gitu ya. Jadi kalau ada tulang rawan memungkinkan sedikit untuk adanya gerakan, teman-teman. Contoh, misalkan adanya apa hubungan ada apa namanya atau adanya diskus gitu ya. Ini hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Contohnya adalah tulang-tulang vertebre, teman-teman, tulang belakang atau antara tulang dada gitu ya. Tulang dada itu sternum di sini dengan tulang rusuknya. Itu dia hubungannya disebut sebagai sinkondrosis gitu ya. Ada gerakan ada tetapi benar-benar sangat sedikit gerakannya. Gitu ya, dihubungkan dengan tulang rawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hubungan tulang itu atau sendi itu ada yang disebut sebagai diartrosis. Nah, kalau diartrosis ini adalah hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Di sini kata kuncinya, dia sangat bebas untuk digerakkan. Jadi bebas untuk digerakkan. Gitu ya. Nah, umumnya biasanya dia diseliputi oleh suatu selaput atau kapsula sinovia, teman-teman, yang diantaranya terdapat cairan-cairan sinovia yang membantu di dalam proses pergerakan, gitu ya. Nah, contohnya yang pertama ada sendi engsel, ini dia, gitu ya. Ada sendi peluru, teman-teman, ada sendi putar, ada sendi pelana, gitu ya. Nah, ini contohnya sudah saya ungkapkan juga di sini. Kalau berbicaranya engsel, gitu ya, itu dia memiliki satu sumbu, teman-teman. Engsel itu dia satu sumbu sehingga hanya memiliki gerakan ke satu arah. Contoh misalkan sikut, teman-teman. Ini dia sikut gitu ya. Gerakannya dia satu arah gitu ya. Juga sendi lutut sama yang ada di kaki dia gerakannya satu arah sebab sumbunya satu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai sendi peluru, teman-teman. Nah, kalau berbicaranya sendi peluru, dia memiliki bagian cekung gitu ya dan bagian bulat. Akibatnya terdapat dua sumbu di situ. Ketika memiliki dua sumbu, sehingga gerakannya itu dia meluncur ke tiga arah, teman-teman. Nanti contohnya itu ada di gelang bahu gitu ya, di gelang bahu di sini gitu ya, ataupun panggul. Nah, jadi gelang bahu ini dia gerakannya bebas gitu ya sebab dua sumbu bergerak meluncur ke tiga arah, teman-teman, di sini ya. Oke. Terus ada yang disebut sebagai sendi putar, teman-teman. Kalau sendi putar dia memiliki lebih dari dua arah, gitu ya. Memiliki lebih dari dua sehingga sumbunya itu lebih dari dua sehingga seolah-olah dia dapat melakukan putaran, gitu ya, atau bergerak bebas, gitu ya. Nah, ini contohnya sendi itu diantara misalkan vertebre, teman-teman, cervicalis, gitu ya, yang ada di leher di sini. Nomor 1 dan nomor 2 dan tulang tengkorak. Jadi dihubungkan di vertebra cervicalis itu yang di atas yang hubungan nomor 1 dan nomor 2, tulang nomor 1, nomor 2 vertebre yang dihubungkan dengan tulang kepala gitu ya, tulang tengkorak. Nah, akibatnya dia bisa muter gitu ya. Nah, ini dia. Gitu seperti itu ya. Terus yang keempat ada sendi pelana gitu ya. Kalau pelana itu dia mempunyai gerakan yang menggeser gitu ya, menggeser saja kalau pelana itu. Nah, kalau misalkan contohnya misalkan ada di hubungan antara tulang pergelangan tangan gitu ya maupun kaki dengan ibu jari di sebelah sini gitu ya. Nah, ini dia pelana, teman-teman. Dan yang terakhir berbicara tentang sendi itu adalah ada yang disebut sebagai sendi ampiartrosis. Kalau yang ini dia hubungan antara tulang, teman-teman, yang hanya sangat-sangat sedikit memungkinkan adanya gerakan. Jadi sangat-sangat sedikit gitu ya. Contoh ampiartrosis, teman-teman bisa perhatikan di sini dia tulang-tulang pergelangan tangan gitu ya di sini pergerakannya gitu ya, hanya terbatas seperti ini. Terus persendian tulang-tulang kaki serta persendian ruas-ruas tulang belakang. Itu dia pergerakannya sangat sedikit gitu ya, pergerakannya terbatas. Oke, ampiartrosis. Gitu, teman-teman. Jadi, persendian antara tulang-tulang yang membentuk tulang tengkorak dia disebut sebagai persendian simfibrosis gitu ya. Jadi sinartrosis contohnya adalah masuk ke kelompok simfibrosis di mana sutura-sutura tengkorak itu dia bagian dari simfibrosis tulang tengkorak gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik. Itu dia soal nomor 1, teman-teman ya. Kita balik lagi ke soal selanjutnya. Masuk teman-teman ke soal nomor 2. Kita perhatikan di soal nomor 2 ini mengenai tulang yang terdapat pada rongga dada. Oke, kita cek soalnya seperti apa ya. Ini dia soal nomor 2.
Di soal nomor 2, teman-teman bisa diperhatikan. Oke, di sini disebutkan katanya, kita warnai dulu ya. Highlight aja ya. Oke, siap. Di sini disebutkan bahwa katanya rangka teman-teman dada, oke, dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Adalah tulang apa? Oke, kita bahas teman-teman. Oke, di konsep pertama untuk menjawab soal ini adalah teman-teman mesti ketahui bahwa tubuh manusia dia terdiri dari beberapa bagian organ tubuh, gitu ya. Di antaranya apa? Di antaranya ada tulang rusuk, gitu kan ya. Itu yang pertama. Nah, tulang rusuk ini teman-teman, dia merupakan salah satu jenis tulang yang berfungsi melindungi teman-teman sebagai proteksi, gitu ya, organ tubuh lainnya yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi ya, tulang rusuk itu di sini kan ya, dia melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti paru-paru, teman-teman gitu ya, dan organ dalam yang ada di rongga dada yang lainnya. Jadi dilindungi oleh tulang rusuk ini. Gitu ya. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, teman-teman, bahwa tulang rusuk nanti memiliki 3 bagian. Jadi ada 7 pasang. Jadi tulang rusuk itu teman-teman mesti dihafalkan. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Jadi kenapa disebut sejati? Berarti dia melekat langsung dengan tulang dada. Gitu ya, melekat langsung dengan tulang dada atau dengan sternum. Itu ada 7 pasang. Yang kedua, ada 3 pasang teman-teman tulang rusuk palsu. Jadi dia melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Gitu ya. Jadi tulang rusuk sejati melekatnya ke tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Makanya disebut sebagai tulang rusuk palsu. Terus yang ketiga ada 2 pasang teman-teman tulang rusuk melayang. Nah, ujung-ujung tulang rusuk ini dia yang satu tidak melekat, nah gitu ya, ya tidak melekat ke daerah dada gitu ya. Dan yang lainnya melekat ke tulang punggung. Jadi dari tulang punggung keluar tetapi tidak bersatu dengan tulang rusuk yang lainnya. Gitu ya. Oke, itu dia konsep yang kedua mengenai tulang rusuk. Nah, konsep yang ketiga, teman-teman, bahwa seperti soal yang sedang dibahas ini, teman-teman, bahwa rongga dada dia dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada, ini dia sternum, gitu ya, dan tulang punggung, yaitu tulang rusuk berarti, gitu ya. Hal ini merupakan ciri dari tulang rusuk. Jadi ada tulang dadanya terus melekat pada tulang punggung di belakang, berarti ini dia sedang berbicara tulang rusuk, gitu ya. Nah, tulang rusuk macam-macamnya ada di sini, teman-teman. Tulang rusuk sejati ini ada 7 pasang teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 7 gitu ya, kiri dan kanan berarti berpasangan. Terus ada 3 pasang tulang rusuk palsu dan ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini ya dari tulang punggung saja ke depan. Jadi tidak ada bergabung dengan tulang dada. Nah, ini tulang dada teman-teman gitu ya. Ada tulang leher, ada manubrium sterni teman-teman, terus ada corpus sterni. Terus ada processus sifoid gitu ya, ini tulang dada atau sternum. Gitu ya. Jadi jawabannya soal ini adalah berbicara tentang tulang rusuk sejati. Gitu ya. Baik. Kita masuk ke soal nomor kedua berarti ya. Oke. Oke, ini soal nomor 2. Masuk ke soal nomor 3, teman-teman, berkenaan dengan apa? Kita baca penyusunan jaringan tulang rawan pada manusia. Baik, kita akan lihat ya. Di soal nomor 3 ini, teman-teman bisa perhatikan, di sini disebutkan bahwa katanya jaringan tulang, gitu ya, tulang rawan terdapat pada, jaringan tulang rawan terdapat pada apa? Di sini ada hidung, persendian, telinga, saluran pernapasan, tulang rawan, kartilago gitu ya. Oke, siap. Di konsep pertama yang mesti teman-teman kuasai berbicaranya tulang rawan atau bahasa latinnya itu kartilago, teman-teman gitu ya. Nanti dia itu dibagi menjadi 3 macam, teman-teman. Ada yang disebut sebagai kartilago hialin, ada yang disebut sebagai kartilago fibrosa, dan ada yang disebut sebagai kartilago elastin, teman-teman. Gitu ya, ini dia elastin. Itu dia macam-macam dari tulang rawan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, perbedaannya apa? Itu dia terletak pada komposisi matriks di antara ketiganya. Jadi perbedaan antara ketiga tulang rawan ini adalah letak dari komposisi matriksnya, teman-teman. Nah, kalau berbicaranya kartilago hialin, teman-teman, dia memiliki matriks yang sangat jernih, gitu ya. Yang jernih dia itu.
dan terdapat di permukaan sendi, teman-teman, serta saluran pernapasan seperti misalkan kartilago hialin itu bisa kita temukan pada trakea, teman-teman. Dia matriksnya itu benar-benar jernih kalau kita lihat di mikroskop, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau berbicaranya kartilago fibrosa, teman-teman, dia memiliki matriks yang lebih gelap, gitu ya. Dia gelap, terus dia terlihat keruh. Nah, kalau fibrosa itu dia terlihat keruh, gitu ya, kalau dilihat di mikroskop. Dan terletak pada ligamen, misalkan bisa kita temukan pada daerah ligamen, gitu ya, atau persendian tulang pinggang, teman-teman, atau di persendian tulang pinggang itu dia kartilagonya kartilago jenis dari fibrosa. Dan yang terakhir ada kartilago elastin, teman-teman. Berbicaranya elastin, dia matriknya itu keruh, hanya keruhnya itu khas, yaitu keruhnya itu kekuningan, gitu ya. Itu dia elastin. Dan terdapat misalkan pada cuping hidung, gitu ya, di sini, atau daun telinga, teman-teman. Nah, daun telinga juga dia adalah kartilago elastin. Seperti itu, ya. Oke, nah ini gambarnya, teman-teman. Ini dia kartilago hialin, ini dia fibrosa, ini dia elastis. Itu ya, bisa dilihat sama teman-teman berdasarkan dari keberadaan matriksnya ini, gitu ya. Jadi kalau yang hialin dia lebih jernih seperti ini, gitu ya, sebab satu lakuna dengan lakuna lainnya juga memang jaraknya sangat jauh, gitu ya. Jadi terlihat lebih jernih dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Oke, itu dia berkenaan dengan konsep dari jaringan tulang rawan, teman-teman. Nah, jadi cirinya apa? Nah, di hidung ada persendian, ada telinga, ada saluran pernapasan juga, trakea berarti ya ada. Gitu ya. Jadi semuanya betul. Semuanya betul itu berarti jawabannya apa? Berarti ya semuanya betul. Oke, baik. Itu dia soal nomor ketiga berarti, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor keempat, yaitu berkenaan dengan proses kelelahan saat selesai berolahraga dan penyebabnya. Baik, kita akan lihat yang soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 disebutkan, boleh perhatikan sama teman-teman, di sini disebutkan katanya setelah berolahraga, apa katanya? Berat. Berolahraga berat maksudnya gitu ya, bukan berat apa yang lain. Seorang atlet merasa kelelahan. Jadi setelah berolahraga sangat berat gitu ya, dia kelelahan. Hal ini disebabkan kenapa dia bisa mengalami kelelahan. Baik, kita bahas. Konsep pertama, teman-teman, bahwa ketika seseorang mengalami kelelahan, teman-teman, tentu tubuh akan memerlukan energi yang lebih besar gitu ya dibandingkan dia sedang dalam keadaan biasa. Nah, energi yang dihasilkan dari proses mana? Yaitu dari proses perombakan dari nutrisi yang kita makan. Apa? Salah satunya adalah glukosa. Glukosa yang bagaimana? Bisa dipecah dengan bantuan oksigen ataupun bisa ketika glukosa dipecah memang tidak dengan bantuan oksigen. Jadi bisa respirasi aerob, bisa respirasi anaerob. Namun yang menghasilkan energi terbesar itu adalah dari perombakan glukosa dengan bantuan oksigen atau respirasi aerob, gitu ya. Nah, sehingga nanti tubuh dia melakukan proses pernapasan dengan cepat, gitu ya, untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak, gitu ya. Tubuh kemudian dia melakukan proses respirasi aerob sehingga energi yang dihasilkan itu benar-benar sangat besar, gitu ya, untuk proses aktivitas orang itu. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, selain itu, energi juga nanti diperoleh melalui fermentasi yang tadi saya sebutkan bahwa bisa terjadi secara respirasi anaerob, yaitu kalau di tubuh kita itu dia melakukan proses fermentasi asam laktat, gitu ya. Nah, jadi ketika tubuh lelah, maka proses fermentasi asam laktat dia lebih cepat dan terjadi penimbunan asam laktat di dalam otot. Akibatnya, otot kita setelah berolahraga itu pegel-pegel. Kenapa? Sebab di sana banyak tertimbun asam laktat, teman-teman. Berarti proses yang dilangsungkannya itu melalui respirasi anaerob. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya kenapa dia merasa kelelahan setelah berolahraga cepat, berarti di dalamnya terjadi proses fermentasi dengan cepat
sehingga banyak asam laktat di dalam tubuhnya, sangat banyak sehingga dia pegal-pegal, akibatnya mudah lelah gitu ya. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Itu dia soal nomor keempat. Oke, dan soal terakhir di pertemuan video ini yaitu soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 diminta jenis protein yang berperan dalam proses kontraksi otot. Oke, baik. Kita akan lihat soal nomor 5-nya nih, teman-teman. Nih, disebutkan di sini di soal nomor 5 katanya kita akan lihat soal nomor ke-5 ya. Ini dia. Kita highlight dulu ya. Oke, di soal nomor 5 katanya jenis dari protein, teman-teman, proteinnya itu katanya protein khas, namanya protein struktural yang berperan dalam proses kontraksi sel otot. Oke, siapa dia? Oke, kita bahas. Konsep yang pertama, teman-teman, bahwa berbicaranya kontraksi otot, teman-teman, berarti keadaan di mana saat otot dia menegang, ya, memendek, sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh kita sehingga bisa beraktivitas. Gitu ya, itu konsep yang pertama. Nah, unit fungsional dari otot rangka, teman-teman, atau otot rangka itu yang melekat pada rangka tentunya ya. Dia disebut sebagai sarkomer, itu dia unit fungsionalnya. Jadi unit fungsional dari otot itu disebut sebagai sarkomer, teman-teman. Gitu ya. Tersusun atas apa sarkomer ini? Dia tersusun atas protein yang disebut aktin dan juga protein dari jenis miosin. Nah, ini dia proteinnya, ya. Aktin dia merupakan protein pembentuk filamen halus, teman-teman. Kalau aktin, sedangkan miosin dia merupakan protein pembentuk filamen yang tebal. Jadi lebih tebal miosin dibandingkan dengan aktin, ya. Nah, tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah si miosin ini dia menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Akibatnya terjadi adanya gerakan. Gitu ya. Jadi bisa diperhatikan sama teman-teman nih saat kontraksi, teman-teman. Otot ketika kita lihat sel otot, maka unit fungsionalnya itu kan kita sebut sebagai sarkomer, teman-teman. Ini dia unit fungsional, sarkomer. Sarkomer itu dari mana? Dari jarak garis Z bertemu dengan garis Z lagi, maka dia disebut sebagai sarkomer. Nah, saya memiliki satu sarkomer, ini unit fungsional dari otot, teman-teman. Di dalamnya nanti ada bagian-bagiannya. Ada miosin yang warna merah, ini saya merahkan, berarti dia lebih tebal gitu ya. Nah, terus ada juga filamen aktin. Kalau aktin yang warna biru dia lebih tipis daripada miosin. Ya. Terus kita nanti di dalamnya ada yang disebut sebagai pita I gitu ya. Ini dia pita I jarak gitu yang tidak memiliki miosin. Jadi dari sini sampai ke sini yang tidak bermiosinnya itu pita I. Sedangkan pita A adalah daerah yang memiliki miosin gitu ya. Ini dia ada miosin, mulai ujung dari miosin ini ke ujung miosin ini itu adalah pita A, teman-teman. Jadi beda dengan pita I ya. Pita I itu berarti daerah di mana hanya memiliki aktin saja gitu ya. Ini dia gitu. Terus dalamnya juga ada sebagai garis Z. Garis Z itu ada yang hitam ini, teman-teman, yang menghubungkan satu aktin dengan aktin yang lainnya itu dihubungkan oleh garis Z. Ya, di sini ada garis. Terus di sini ada zona H, teman-teman. Apa zona H? Zona H itu adalah zona di mana ujung dari aktin dengan ujung dari aktin yang lainnya berarti daerah yang ditangi yang hanya memiliki miosin saja. Itu dia zona H. Kalau tadi pita A itu dari ujung miosin ke miosin lagi. Nah, di sininya ada sebagian aktin. Sedangkan zona H itu benar-benar wilayahnya hanya wilayah keberadaan miosin saja. Sebab dihitungnya itu mulai dari ujung aktin ini ke ujung aktin yang ini. Di dalamnya ada miosin. Itu dia zona H. Gitu ya. Ini dalam keadaan seperti ini. Nah, ketika dia dalam keadaan kontraksi, teman-teman, maka kontraksi itu adalah, ini kan dalam keadaan relaksasi gambar, nah gitu ya. Ketika dia kontraksi, maka bisa diperhatikan sama teman-teman, maka yang bisa dilihat itu adalah di mana si miosin dia akan menarik aktin ke daerah tengah, kiri dan kanannya. Jadi digabungkan ke daerah tengah, ya. Jadi merapat ke daerah tengah. Apa yang terjadi bisa diperhatikan sama teman-teman, zona H-nya di sini bahkan menyempit, bahkan juga tidak ada kalau dia kontraksinya makin sangat-sangat berkontraksi gitu ya. Zona H dia menyempit ataupun bisa di
katakan dia tidak ada gitu ya kalau dia sampai aktinnya dia bergabung seperti itu ya. Ini dalam keadaan kontraksi, jadi lebih merapat, lebih pendek gitu ya. Begitu. Jadi teman-teman, jawabannya adalah aktin dan miosin yang berperan di dalam proses kontraksi otot gitu ya. Oke, itu adalah soal nomor kelima teman-teman di video mengenai pokok bahasan sistem gerak teman-teman. Di plan A. Nanti di plan B-nya akan saya bahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 di video yang kedua, teman-teman ya. Nah, jadi untuk itu saya cukupkan sekian pokok bahasan mengenai apa ini? Mengenai pokok bahasan mengenai sistem gerak di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silakan bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana sudah banyak soal-soal berkaitan persiapan soal UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Semoga teman-teman bisa sukses ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.